Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 2 kota di Tiongkok saat ini menerapkan lockdown, sementara sejumlah negara sedang transisi dari pandemi ke endemi, salah satunya dengan relaksasi penggunaan masker dan tes COVID-19 termasuk Indonesia. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Dino R. Kusnadi, Wakil Duta Besar RI untuk Tiongkok. Selamat pagi, Pak Dino. Hai, selamat pagi Reno, selamat pagi Eva. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Salam sehat, Pak Dino. Pak Dino, apa sebetulnya alasan Tiongkok menerapkan lockdown di 2 kota saat ini? Apakah ada ledakan kasus atau ditemukan kasus tidak terlalu banyak, tapi ini dilakukan untuk mengisolasi agar tidak menyebar semakin luas? Yang dimaksud lockdown itu terjadi pada distrik ya, jadi belum pada tingkat kota. Di dalam distrik itu pun tidak semua distrik itu di lockdown. Jadi untuk kota Beijing sekitar 14 daerah yang dimasukin ke dalam high risk area, sama ada sekitar 29 daerah yang masuk medium risk. Itulah yang dilakukan lockdown. Sementara ke daerah-daerah tersebut hanya berada di wilayah 5 distrik di Beijing dari 16 distrik. Jadi tidak seluruh kota dan juga tidak satu distrik pun yang dilakukan lockdown. Nah, ini dilakukan untuk pencegahan dini ya. Jadi mereka berusaha untuk tidak menyebar terlalu cepat seperti yang terjadi di Shanghai. Tadi diberitakan ada sekitar 700 kasus. Sementara kasus yang di Beijing itu sekitar per hari mulai meningkat lagi sekitar 64 kasus baru. Baik, berarti secara umum bagaimana Pak grafik kasus harian COVID-19 di Tiongkok? Akhir pekan yang lalu memang sempat disebutkan bahwa grafik yang di Beijing itu kemungkinan besar tidak akan mengikuti pola yang terjadi di Shanghai. Jadi Shanghai yang tadi disebutkan ada sampai ratusan kasus baru, sampai 700-an. Di Beijing masih tetap bisa dipertahankan hingga 60. Akhir pekan lalu malah sempat 3 hari berturut-turut itu menunjukkan tren penurunan. Tapi 2 hari terakhir ini ternyata di dalam wilayah yang dilakukan lockdown itu terjadi penyebaran baru, dan penyebaran barunya ini juga meningkatkan jumlahnya yang semula sekitar 30-40 menjadi 60 lagi. Ini mungkin bisa dilihat pada pemberitaan sejumlah universitas di dalam Beijing ya yang terjadi penyebaran baru. Nah, ini semua dalam konteks zero COVID policy-nya dari Tiongkok, di mana pencegahannya ini dilakukan dengan sangat ketat, protokol ketat, himbauan umum untuk dilakukan work from home, meskipun sebenarnya bagi pekerjaan yang sangat vital itu masih tetap dibolehkan. Makanya kami di KBRI masih tetap beroperasi dengan penuh, tapi sambil menjalankan protokol kesehatan, dan warga KBRI pun itu dilakukan pengecekan COVID hampir tiap hari. Sampai hari ini saya sudah hampir mungkin 15 hari berturut-turut melakukan tes COVID yang dilakukan oleh distrik saya, dan itu semuanya berlangsung dengan gratis ya. Oke, baik. Pak Dino, tadi ada katakan hanya ada beberapa distrik begitu ya di Beijing yang dilakukan lockdown, tidak secara keseluruhan begitu ya, Eva dan juga Pak Dino. Nah, betul. Dampaknya apa dari beberapa distrik yang dilakukan lockdown ini? Utamanya terkait mungkin dengan ekonomi atau kegiatan sosial masyarakat setempat. Kalau untuk ekonomi secara keseluruhan kita harus melihat nanti data-data ekonomi ya, soal apa dampaknya berdasarkan perhitungan per triwulan. Tapi sampai saat ini sih memang yang kita rasakan adalah ketidaknyamanannya saja ya. Bahwa pergerakan kita itu juga harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga transportasi umum masih tetap berjalan. Namun ada beberapa stasiun dan halte-halte itu ditutup karena berada di dalam wilayah yang disebut high risk dan medium risk tadi. Namun di sini sempat juga dilaporkan bahwa terjadi panic buying dan lain-lain, itu tidak benar. Tidak terjadi sama sekali. Pasokan bahan pangan itu berjalan lancar. Toko-toko juga tetap buka untuk dilakukan belanja, dan restoran meskipun dihimbau untuk tidak buka dan tidak melakukan dine-in, maksudnya tidak buka untuk dine-in, tapi mereka bisa tetap melakukan take away dan pengiriman ke rumah untuk dipesan ke rumah. Nah, ini semuanya berjalan lancar.
Jadi yang terjadi adalah sebenarnya ketidaknyamanan saja dan belum berimbas pada kesulitan-kesulitan bahan pokok pangan dan lain-lain. Ya, hanya ketidaknyamanan saja. Nah, bagaimana juga dengan kapasitas transportasi di sana? Apakah ada pembatasan seperti itu, Pak Dino? Tentu saja yang diutamakan adalah tidak berkumpul dan tidak terjadi penyebaran ya. Dan berkumpul dan penyebaran ini tentu saja akan terjadi di tempat-tempat transportasi umum. Nah, yang transportasi umum ini masih tetap buka, saya katakan masih tetap ada. Namun jumlah dan tempat dibukanya stasiun itu juga ditutup bagi daerah yang diratakan memiliki high risk area atau medium risk. Namun karena ada anjuran untuk work from home sendiri, maka jumlah orang yang berada di jalanan itu praktis juga berkurang ya. Jadi jumlah orang yang ada dalam kendaraan umum juga berkurang, makanya juga kendaraan umum juga itu dikurangin dan beberapa stasiun ditutup. Tapi tetap masih bisa digunakan, masih tetap on schedule dan saya lihat tidak banyak mengganggu aktivitas yang vital di kota Beijing. Dino, dari beberapa titik yang tadi Anda katakan yang terkategori high risk dan medium risk, apakah di dua wilayah itu, di dua area itu ada warga negara kita yang tinggal di sekitar situ, Pak Dino? Dalam pantauannya kita, ya ada juga beberapa karyawan KBRI yang sempat diminta untuk karantina karena berada di dalam high risk tadi. Wilayah high risk atau medium risk itu juga sebenarnya ada penyebaran dan orang yang ada close contact dengan penyebaran maupun orang yang terkontak dengan orang close contact itu pun juga diminta untuk melakukan karantina. Nah, karantina ini juga tentu saja sudah organisir sama komunitasnya mereka masing-masing. Dan kita menghimbau untuk warga kita yang berada di sana untuk mengikuti ketentuan yang dilakukan oleh komunitas mereka agar berhasil menekan tidak terjadinya kasus baru di dalam komunitasnya tadi. Beberapa hari yang lalu dari KBRI sudah masuk kembali warga kita karena karantinanya mereka berhasil, tidak ada penyebaran baru dan dalam waktu 7-14 hari sudah bisa dibuka kembali. Jadi proses karantina ini pun sudah berlangsung dengan baik dan sudah ada wilayah-wilayah yang juga sudah dimulai dibuka kembali. Ya. Kalau kondisi WNI di wilayah high risk saat ini bagaimana kondisi update terkininya? Untuk kota Beijing kita sudah monitor ya, sudah bahkan jauh sebelum terjadi insiden seperti sekarang, dari sebelum bulan puasa kita sudah membuat network baik lewat akun WeChat, grup WeChat maupun juga memiliki hotline-nya kita di KBRI, bisa lihat di Instagram maupun di Twitter kita, dan sampai saat ini kondisinya mereka baik. Kita juga berusaha untuk menjalin lessons learned, bagaimana bersikap di dalam karantina sehingga juga bisa ada hiburan atau juga bisa mencari waktu luang yang produktif mereka selama di karantina. Lessons learned ini juga menarik dari kita untuk kita ya. Dan terutama juga kita coba bantu kalau ada yang misalnya ada kekhasan, kalau ada yang bumbu masakan atau yang kekurangan. Kita juga coba membantu supply. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dino R. Kusnadi, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Salam sehat, Pak Dino. Salam sehat. Selamat pagi.